Pemirsa, Bank Indonesia mencatat kinerja positif sektor perbankan terus berlanjut dengan peningkatan penyaluran kredit sepanjang Agustus 2021 sebesar 1,16% secara tahunan. Kita simak informasi selengkapnya dalam Topic of the Day berikut ini. Bank Indonesia mencatat tren penyaluran kredit perbankan terus meningkat sejak awal semester 2 di tahun ini, di mana intermediasi perbankan di Agustus 2021 tercatat meningkat 1,16% secara tahunan, atau naik dari realisasi pada Juli 2021 yang sebesar 0,5%. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio dalam keterangannya menyatakan pertumbuhan itu didorong oleh membaiknya permintaan kredit dari dunia usaha, sejalan dengan meningkatnya mobilitas masyarakat, menurunnya suku bunga kredit baru, serta melonggarnya standar penyaluran kredit perbankan. Peri menyatakan kredit konsumsi dan kredit modal kerja melanjutkan pertumbuhan positif, masing-masing sebesar 2,84 dan 1,27% secara tahunan. Hal ini mengindikasikan peningkatan aktivitas konsumsi di masyarakat, terutama permintaan pemilikan rumah, serta pemulihan dunia usaha. Selain itu, kredit UMKM juga terus mengalami peningkatan dengan tumbuh sebesar 2,7% pada Agustus 2021. Dengan perkembangan tersebut, Peri menyatakan Bank Indonesia optimistis pertumbuhan kredit pada tahun 2021 berada di kisaran 4% hingga 6%. Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan mengingatkan terjadinya peningkatan risiko di sektor keuangan, di mana pemberlakuan PPKM sepanjang tahun ini. Hal itu ditunjukkan oleh rasio kredit bermasalah perbankan atau non-performing loan yang sebesar 3,35% per Juli 2021. Ketua Dewan Komisioner OJK Wimbo Santoso dalam keterangannya menyatakan angka ini lebih tinggi dari NPL per Juni 2021 yang sebesar 3,24% dan Desember 2021 yang sebesar 3,6% dan Juli 2020 yang sebesar 3,22%. Wimbo menyatakan hingga saat bank telah melakukan restrukturisasi hingga 15% terhadap total penyaluran kredit. Dan hingga Juli 2021 perbankan hanya mampu meningkatkan pertumbuhan kredit sebesar 0,5% secara year on year menjadi 5.564 triliun rupiah. Wimbo pun meminta agar perbankan mencermati beberapa sektor khusus yang terdampak pandemi COVID-19, yakni sektor yang memiliki NPL lebih tinggi dibandingkan yang lainnya, terutama sektor pertambangan dan pengolahan. Oleh sebab itu, OJK berharap perbankan tetap melakukan pencadangan yang memadai. Terlebih bila relaksasi restrukturisasi dicabut, perbankan telah siap menangani penurunan kualitas kredit. Berbagai sumber IDX Channel. Dan pemirsa, kami mengundang Anda untuk berpartisipasi di telepon interaktif kami di 021391 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749. Dan Anda juga bisa bertanya seputar portofolio Anda yang memiliki di WhatsApp dan Telegram grup IDX Channel Community. Dan untuk mereview perdagangan hari ini, saat ini kami sudah terhubung melalui via Zoom bersama dengan Bapak Aji Dewandaru yang merupakan investment spesialis PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. Kita akan langsung sapa saja Pak Aji. Selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore. Terima kasih Pak Aji sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Aji, di penutupan sesi kedua Indeks harga saham gabungan ditutup di zona hijau mengalami penguatan yang cukup signifikan 6.100 kembali diduduki oleh IHSG sambil menunggu hasil keputusan The Fed, pernyataan suku bunga, kemudian juga ekonomi kuartalan. Di sisi lain, para investor tampaknya juga masih menyoroti terkait juga dengan perkembangan perusahaan properti asal China. Pak Aji, bagaimana analisis Anda di sepanjang perdagangan hari ini, Pak? Oke, terima kasih waktunya Pak Detit. Memang benar kalau kita perhatikan untuk IHSG di hari ini itu lebih banyak terpengaruh dari kondisi makroekonomi ya. Karena memang baik itu secara global maupun secara nasional nih. Karena memang kalau kita lihat dari kemarin itu IHSG kan sempat mengalami penurunan, itu yang disebabkan oleh Evergrande tadi yang sempat disebutkan dari negara China itu, walaupun kalau kita perhatikan harusnya itu tidak memiliki dampak secara langsung terhadap kondisi ekonomi kita sendiri gitu.
yang perlu dikhawatirkan mungkin lebih banyak ke arah The Fed ya dari negara Amerika Serikat, karena memang kan dia itu berencana untuk melakukan tapering dan juga ada wacana debt ceiling yang harusnya apakah akan dinaikkan targetnya oleh pemerintah Amerika Serikat atau tidak gitu. Karena kalau kita lihat mungkin itu yang menjadi salah satu katalis terutama untuk investor asing dalam mengambil keputusan dalam berinvestasi di IHSG kita. Walaupun kalau kita lihat hari ini untuk IHSG kita itu mengalami kenaikan, dan juga kalau kita perhatikan lebih detail, hari ini investor asing itu banyak melakukan net buy ya, terutama di saham-saham perbankan dan juga saham-saham big caps lainnya. Karena memang setelah kita lihat harusnya IHSG kita itu udah termasuk ada di kondisi yang cukup menarik untuk diperdagangkan seperti itu. Baik, menyoroti kebijakan The Fed merilis proyeksi ekonomi dan bersamaan dengan pengumuman pernyataan suku bunga dengan posisi dari indeks harga saham gabungan yang berbalik ke zona hijau, apakah Anda melihat para investor ini sudah menerka-nerka ini kemana arah dari kebijakan tersebut akan dilakukan? Oke. Memang kalau kita lihat itu kemarin juga Bank Indonesia baru saja melakukan yang namanya stress test ya, untuk ketika misalnya kalau misalkan The Fed itu beneran melakukan tapering. Dan kalau kita lihat memang Bank Indonesia itu optimis dari hasil stress testnya itu menyatakan bahwa harusnya tidak akan seperti taper tantrum yang terjadi tahun 2013. Optimisme dari Bank Indonesia itu terlihat dari komunikasi dari The Fed sendiri yang menyatakan mereka itu lebih komunikatif terhadap investor, terus juga terhadap media juga menyatakan target tapering itu akan seperti apa ke depannya. Itu yang membuat Bank Indonesia itu optimis. Lalu juga yang kedua itu karena memang koordinasi antara Bank Indonesia dan juga pemerintah itu semakin kuat dalam menjaga nilai tukar rupiah dan imbal hasil dari SDN. Dan yang terakhir memang karena kalau kita perhatikan untuk ketahanan eksternal kita itu bisa dikatakan lebih mumpuni dan juga lebih kuat jika dibandingkan dengan tahun 2013 kemarin. Ini terlihat dari current account deficit kita itu yang memang terbilang rendah, dan juga cadangan devisa kita itu relatif lebih tinggi mengingat kondisi pandemi kita itu masih belum selesai gitu. Nah ini yang membuat investor akhirnya juga mulai optimis nih untuk berani berinvestasi di IHSG kita itu sendiri begitu. Oke, kita dinilai lebih siap begitu dan dampaknya tidak terlalu signifikan. Nah, terkait dengan kondisi ini, bagaimana proyeksi untuk perdagangan esok hari, sektor dan saham apa saja yang menarik untuk diperhatikan? Beberapa pertanyaan di WhatsApp interaktif sudah masuk, nanti kita akan coba ulas satu persatu sambil menunggu partisipasi di line telepon dan juga di Telegram IDX Channel Community. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.